Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Wonders Official bersama saya Yuri Saputra. Dan kali ini ya kita akan bahas tentang prompting yang efektif untuk ChatGPT. Jadi untuk mengenal ChatGPT ini kita harus tahu semuanya teman-teman ya, karena nggak bisa kita pakai ini sembarangan ya, karena ini ada limitnya. Baik lagi ya, ini ada limitnya. Jadi kita harus benar-benar efektif untuk menggunakannya supaya nanti kita nggak boncos ya teman-teman ya. Oke, atau waktu kita nggak kebuang, karena cost di kita ada 2. Yang pertama adalah uang itu sendiri ya untuk daftar ini, dan yang kedua adalah waktu. Nah, ketika nanti kita udah mulai create project, cost kita adalah waktu teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk memakai ini supaya nanti hasilnya tuh bisa lebih efektif, lebih maksimal ya. Oke, kita lanjut ke penggunaan prompt-nya ya. Cara prompt yang efektif itu di ChatGPT itu seperti apa? Kita bisa langsung tanya aja ya, cara prompting di ChatGPT yang efektif itu seperti apa? Ya. Ini kita tanya untuk yang general dulu ya. Nanti kita sekalian ya kita bandingin antara misalkan kita simulasin dia sebagai AI engineer dan juga sebagai orang biasa nih ya. Cara prompting nih ya biasanya ditanyain sama kalian ya, yang dasar banget. Nah, kita coba enter. Nah ini ya promptingnya tuh memberi perintah AI ya, ibaratnya kamu memberi instruksi. Oke ya, 5 kunci utama jelas, spesifik ya. Promptnya itu bagus, jelaskan cara memulai bisnis online dari nol untuk pemula di Indonesia. Nah ini lebih generalis ya. Nah terus di sini berikan konteks ya, sama seperti tadi ya saya bilang ya. Saya tidak tahu kondisi kamu lagi seperti apa kalau nggak dikasih tahu ya. Oke, tanpa konteks nih buatkan rencana belajar. Nah, harus dikasih tahu dulu. Dia pemula di coding Python, dia pengen tahu coding Python dari nolnya itu kayak gimana ya. Role, kemudian konteksnya, punya waktu batasannya, buatkan rencana belajar selama 3 bulan ya. Oke, sebutkan tujuannya. Ya, jelaskan marketing, jelaskan dikenal marketing dengan bahasa sederhana untuk nah ini jadi seperti ini ya. Oke ya. Format jawabannya atau outputnya ya, outputnya mau seperti apa ya, sama ya seperti yang tadi saya bilang ya, gaya bahasanya nih tambahannya gaya bahasa, mau pakai anak SMA, mau pakai bahasa santai, bahasa formal ataupun bahasa gaul gitu ya. Nah ini ya konteks tugas ya. Nah ini seperti ini, kalau saya pakai 5 pilar ya, ada role, ada konteks, ada task atau tugas, ada kemudian ada batasan, dan juga ada formatnya atau outputnya ya. Kurang efektif nih ya, saya ingin membuka bisnis kopi kecil di kota, buatkan bisnis plan sederhana untuk pemula dengan modal 10 juta dalam bentuk langkah-langkah ya, seperti ini. Jadi harus benar promptingnya ya teman-teman ya. Nah untuk yang lebih tinggi ya, dia nih yang hasil lebih pro, ada role prompting ya, role tadi saya bilang ya. Yang kedua adalah step by step prompt ya, langkah-langkahnya. Jelaskan langkah belajar coding dari nol secara bertahap. Oke, iterasi ini bertahap ya. Tanya dasar, minta detail, minta contoh, minta perbaikan. Nah, nanti juga untuk coding jangan lupa untuk menambahkan AI friendly ya, karena supaya kalian nanti nggak dari nol lagi mulainya ya. AI itu bisa mempelajari yang namanya JSON-nya nanti ya. Ketika dia udah masuk ke JSON-nya, dia cukup lihat nih terakhir code-nya itu generate sampai mana gitu ya. Jadi nanti dia nggak ngebangun konteks dari awal lagi ya, nggak halusinasinya tuh nggak terlalu jauh. Nah ini ya kesalahan pemula paling umum adalah promptnya terlalu pendek, terlalu umum, tidak memberi konteks ya. Prompt yang perfect itu, saya pemula dalam topik apa, tolong jelaskan tentang apa, gunakan bahasa sederhana, berikan contoh nyata sesuai dalam langkah-langkah. Nah itu seperti ini ya. Terus tipsnya, anggap AI ini seperti manusia ya. Jadi kalau misalkan AI ini seperti tim kalian nih, kalau kalian ngejelasinnya nggak bener ya jelasinnya nggak bener gitu ya. Atau biasanya yang sering banget kejadian adalah ketika AI halu dan kalian nggak ngerti, kalian juga jadi halu ya. Ini biasanya sering banget nih. Atasan-atasan sering pakai ini nih ya. Hasilnya salah, tapi dia ngeyel gitu ya. Hasilnya nggak salah, tapi dia ngeyel dan nggak divalidasi lagi ya di internet gitu ya. Hasilnya seperti apa? Akhirnya dia memberikan berita yang nggak sesuai ataupun memberikan fakta yang nggak sesuai.
Nah ini yang bahaya ya. Makanya kalian harus sering-sering validasi ya. Kalau misalkan AI ini harus sering-sering divalidasi gitu ya. Supaya AI-nya jadi lebih pinter, supaya AI-nya jadi lebih bagus ya. Jadi kalau kita baru kenalan sama AI ini, anggaplah si AI ini adalah junior kita ya. Dia belum ada di level senior karena dia juga belum tahu sistem kerja kita itu seperti apa, workflow-nya seperti apa. Jadi harus dikasih tahu dulu. Sampai nanti dia tuh setelah beberapa hari atau beberapa minggu kerja sama kita, baru nanti dia udah masuk ke tahap level senior ya, di mana dia udah tahu workflow kita seperti apa, kita maunya seperti apa. Jadi nanti ketika kita minta tuh dia akan mengikuti apa yang kita mau gitu ya. Dan nanti kita bikin frameworknya ya, supaya nanti kalian juga nggak susah gitu ya untuk mengontrol si AI ini. Nah, jika kamu jangan takut minta revisi ya. Karena ya itu tadi ya saya bilang, ini sama seperti manusia juga gitu ya. Jadi dia nggak mungkin setiap ngerjain kerjaan itu pasti benar. Kadang tuh ada halunya, kadang ada salahnya. Nah, ketika salah pun kita harus tahu salahnya di mana, teman-teman. Jadi jangan sampai kitanya nggak tahu, AI-nya nggak tahu. Jadi halusinasinya double tuh, hallucination versi manusia dan hallucination versi AI-nya. Jadi itu bahaya ya. Sama sederhananya tuh seperti ini ya. Nah, sekarang saya mau ubah nih ya, ubah point of view-nya ya. Misalkan saya kasih role ya di sini ya. Oke. Kamu adalah ya AI engineer ya, atau AI expert deh ya. Kamu adalah AI expert. Kalau kamu mau prompting, atau kita kasih konteks dulu ya. Saya mau belajar ya prompting yang efektif untuk nantinya mengerjakan project website, misalkan seperti itu ya, atau aplikasi ya, seperti ini ya. Kamu adalah AI expert, saya kasih lagi ya, selain role saya kasih lagi pengalamannya dia, dengan pengalaman 10 tahun di bidang AI ya. Saya mau belajar prompting yang efektif untuk nantinya mengerjakan project website atau aplikasi ya. Di sini tolong kasih saya list dan juga penjelasan sederhana tentang ya prompt yang efektif. Nah, di sini juga saya belum terlalu detail nih. Kenapa? Listnya. Saya kasih list apa? List prompting yang efektif ya. List prompting ya, seperti ini ya. Dan juga penjelasan sederhana tentang prompt yang efektif. Oke, kita coba enter. Ya, nanti kita lihat penjelasannya itu seperti apa. Oke ya. Ada prompting teknis ya. Nah, maka kamu tidak perlu belajar prompt umum saja, tapi harus fokus ke prompt teknis ya, bertahap dan berbicara kepada developer. Nah, tadi ya, role, konteks, tugas, output ya masuk ya, berarti ya, role-nya ada konteks, ada tugasnya, ada outputnya. Ya, cuma batasannya di sini belum masuk ya. Untuk coding, prompt-nya harus memiliki 4 elemen wajib nih. Ya, contoh prompt sempurna untuk coding, prompt buruknya dibuatkan website login tadi yang seperti saya bilang ya. Ya itu bingung pakai bahasa apa, database apa, levelnya apa gitu ya. Prompt yang efektif seperti ini. Kamu adalah senior web developer, saya pemula yang ingin membuat sistem login sederhana dengan HTML, CSS, dan JS tanpa framework ya. Tolong buatkan kode lengkapnya dan juga jelaskan tiap bagian secara sederhana. Hasilnya jauh lebih bagus. Ini ya, list promptingnya untuk project aplikasi ya. Memulai proyeknya, saya ingin membuat proyek apa, saya pemula, tolong jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal sampai selesai ya. Contohnya saya ingin membuat website atau konten sederhana, saya pemula, tolong jelaskan awalnya kayak gimana sampai deploy ya. Nanti dia akan tujuannya tuh untuk ngapain gitu ya. Nah terus prompt untuk menentukan teknologi untuk membuat aplikasi apa, teknologi yang dipakai apa yang paling cocok untuk pemula, jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebelum kita masuk jauh ya teman-teman ya, untuk mengerjakan sesuatu gitu ya, pastiin kalian udah tahu dulu nih ya apa yang mau kita kerjain, terus bentukannya tuh bakal kayak gimana gitu ya. Jadi harus tahu dulu ya, jangan sampai nanti kalian ketika buat kalian ternyata juga nggak tahu gitu ya. Jadi nanti
halusinasinya double ya, halusinasi tingkat AI dan halusinasi tingkat manusia ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Terus prompt untuk generate struktur project ya. Nanti tolong buatkan struktur foldernya, jenis projectnya ya. Oke ya. Di sini ya. Prompt untuk generate code-nya, buatkan kode, fitur apa, jelaskan fungsi tiap bagian dengan bahasa sederhana. Ya, seperti itu ya. Jadi prompt untuk debug errornya. Saya mendapat error berikut, pasta errornya. Tolong jelaskan penyebab dan cara memperbaikinya ya. Ini bertindak sebagai mentor. Kalau misalkan mau minta dia perbaiki, nanti kita bisa pakai di codecsnya ya. Prompt untuk menambahkan fitur, saya udah punya kode berikut, dipaste. Bahkan kalau untuk yang di plus kan kita bisa paste foldernya ya, zip foldernya, nanti dia akan pelajari. Tolong tambahkan fitur yang diinginkan. Ya, ini untuk yang refactor code-nya ya. Oke. Nah ini ya. Jadi ini yang paling penting teman-teman ya. Ketika kita pengen pakai AI ya, kita harus tahu prompting yang benernya itu seperti apa ya. Jadi jangan sampai nanti kalian asal-asalan, hasilnya tuh ya nggak bagus gitu ya. Ciri-ciri prompt yang efektif untuk coding ya, menunjukkan teknologinya apa, level penggunanya apa, tujuan jelasnya apa, format outputnya ya, bisa kode lengkap, bisa zip file nantinya gitu ya. Nah ini ya, kesalahan pemula ya saat prompting, buatkan CRUD, buatkan sistem login nih. Ini yang sering kejadian juga, ini sering kejadian ya, misalkan kita udah buat frameworknya, udah jadi gitu ya. Terus tiba-tiba kita memasukkan prompt yang halu. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian udah jadi framework ya, kalian udah buat frameworknya, udah bagus gitu ya, udah konsisten. Terus tiba-tiba kalian memasukkan perintah yang halu nih ya, buatkan login sistemnya. Nanti tuh si AI-nya bakal halusinasi itu. Oh, login sistemnya nih, makanya apa nih? Apakah loginnya cuma username atau password, atau pakai email juga? Nah, sedangkan di database kita nggak ada email tuh ya, atau nggak ada username, atau mungkin nggak ada IP gitu ya. Terus nanti tiba-tiba dia masukin IP, sehingga nanti pas kita compile hasilnya itu akan error. Jadi kalian harus benar-benar set ya. Makanya nanti kita harus pakai yang namanya AI friendly ya. Nanti akan ada rumusannya ya, supaya kalian ketika ingin buat sesuatu tuh nggak ngawur nih ya si AI-nya ya. Dia akan melihat batasan itu semua. Setiap kali mau ngoding dia harus melihat batasan itu, sehingga nanti dia on track ya. Dia tepat pada sasaran. Gitu ya. Tipsnya itu promptnya bertahap ya, iteratif prompting ya, seperti yang saya bilang tadi ya, iteratif, harus iteratif. Yang kedua tuh seperti mentor bukan mesin ya. Nah, tanya kenapanya, bagaimana, alternatifnya apa gitu ya. Gunakan pola developer thinking ya, tujuan, teknologi, fitur, output. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, nanti kalau kalian mau prompt template-nya khusus untuk bikin website dari nol, dia bisa membuatnya gitu ya. Jadi ini adalah tips untuk promptingnya ya, atau cara untuk promptingnya di ini ya, mau ChatGPT, mau Perplexity, mau semuanya itu sama aja gitu ya. Cuma menurut saya sekarang tuh yang bagus untuk pembuatan project itu ChatGPT. Saya udah coba Gemini, saya juga udah coba Perplexity, hasilnya tuh masih kurang begitu sempurna teman-teman ya. Yang masih bisa tergolong sempurna itu bisa ChatGPT, bahkan dia udah bisa buat UI UX-nya dengan bagus ya. Oke ya. Saya harap kalian bisa mengerti dan paham ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya kita mau bahas benar-benar tentang pembuatan project ya. Oke, karena itu yang paling ditunggu-tunggu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.